Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jemaah salat maghrib dirahmati Allah, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah keberkahan dari kajian yang kita laksanakan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami pada malam hari ini. Jadikan ya Allah majelis ilmu ini penuh dengan keberkahan dan rahmat serta kasih sayang-Mu. Rahmati seluruh jamaah memahami materi-materi yang disampaikan. Rahmati ya Allah, bekal ini menjadi bekal untuk menjadikan kami semakin baik dalam meningkatkan kualitas ketaatan kami kepadamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ya Allah pahala dari majlis ini menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini mengenai hukmus sariqah atau hukuman bagi orang yang mencuri. Di sela-sela kajian yang kita lakukan ini akan disampaikan secara spesifik nanti mengenai apa yang dimaksud dengan sariqah atau mencuri, dan apakah semua bentuk pencurian wajar mendapatkan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan kedua-duanya dipotong tangannya. Apakah semua pencuri layak dipotong tangannya atau bagaimana pendapat ketentuan dalam hukum Islam? Sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang hukum sariqah atau mencuri ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, karena pekan lalu kita membahas tentang al-muharabah atau adanya orang-orang yang menyerang orang lain, menyakiti, menindas, baik dengan tujuan adalah membunuh, mencuri dan sebagainya. Sekarang apa hukumnya jika ada seorang yang diserang, disakiti, lalu dia membela dirinya? Jika seorang diserang dan hendak dibunuh, dirampok atau diperkosa istrinya, maka ia berhak melawan untuk melindungi diri, harta dan kehormatannya, mulai dengan cara yang terlunak hingga menggunakan cara kekerasan. Berbicara baik-baik, berteriak, meminta tolong atau memukul, atau bahkan sampai membunuh si pelaku penyerangan tersebut. Saat itu ia tidak bisa dituntut qisas atau kafarat atau dihukum dibunuh karena dia telah membunuh. Nggak dituntut seperti itu. Pihak terbunuh, ya, pihak penyerang, keluarga penyerang yang telah terbunuh itu juga tidak berhak menerima diat ganti rugi, karena dialah penjahatnya yang darahnya
tidak terlindungi karena dia melakukan kejahatan yang berbahaya. Jika saat membela diri dia kalah dan terbunuh, maka ia sebagai syahid. Allah berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 41. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahid qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang hendak merampas hartaku?" Nabi menjawab, "Jangan kamu berikan hartamu itu." Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia hendak membunuhku?" "Maka bunuhlah dia," kata Rasulullah, "lawanlah dia." Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku terbunuh?" Rasulullah bersabda, "Kamu mati syahid." Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku membunuhnya?" Rasulullah bersabda, "Dia dalam neraka." Dalam hadis yang lain, Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, ada orang datang merampok hartanya, merampas hartanya, mencuri hartanya, lalu dia menyerang orang yang mencuri tersebut, ternyata orang yang mencuri kuat, ya, atau dia memiliki senjata api, sehingga membunuh pemilik harta, maka pemilik harta mati syahid. Dan barang siapa terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, istrinya dicaci, anaknya disakiti, dalam arti yang sebenarnya, ya, dizalimi, kemudian dia tidak mampu menahan dirinya karena ini adalah sudah kelewatan batas ini, maka dia menyerang orang yang mencaci atau merusak harga diri mereka, kehormatan mereka, maka orang tersebut kalau terbunuh dia mati syahid. Maka jangan pernah diam ketika keluarga direnggut kehormatannya. Keempat, diriwayatkan juga bahwa ada seorang perempuan keluar mencari kayu, lalu ia dibuntuti seorang laki-laki yang merayu dan menariknya untuk berbuat zina. Perempuan itu memberikan perlawanan dengan melempar batu ke laki-laki itu, sehingga lelaki itu mati karena lemparan tersebut. Kasus ini dilaporkan oleh orang-orang kepada baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf, kasus itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, dia dibunuh oleh Allah. Dia dibunuh oleh Allah melalui tangan perempuan tersebut. Demi Allah, dia tidak diberi tebusan selamanya. Sebagaimana setiap orang wajib membela diri dan mempertahankan nyawanya, hartanya, dan kehormatannya, ia juga wajib membela orang lain yang hendak dibunuh, dirampas hartanya, atau dirusak kehormatannya. Ketika kita punya tetangga, lalu tetangga kita ini dijahatin, dicaci maki, direnggut kehormatannya, maka sebagai tetangga nggak boleh diam, nggak boleh mengatakan wes itu urusan dia, nggak boleh. Ya, tetangganya kita sebagai seorang muslim harus open dengan dia, harus membantunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yahtam bi amril mu'minin."
bukan bagian kami orang-orang yang tidak memperhatikan permasalahan orang lain. Maka nggak boleh diam ketika ada tetangga yang disakiti. Karena membela orang lain termasuk mencegah kemungkaran dan melindungi hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, ubahlah dengan tanda tangannya. Ya, bukan dirusak, dihancurin, tapi jadilah pemimpin lalu Anda buat tanda tangan, tutup maksiat tuh, tutup outlet 23, tutup doli, tutup, itu akibat tanda tangan. Kalau cuman angkat senjata nggak nutup dia, mungkin rusak, pindah tempat lain. Tapi kalau pakai tanda tangan, kita pilih pemimpin yang bagus-bagus, yang tidak berafiliasi ke outlet 23, maka kita bisa mudah nutupnya pakai tanda tangan. Pak, tolong Pak, tanda tanganin Pak, harus tutup Pak, kalau enggak usah jadi. Begitu. Apalagi alaman jemaahnya besar. Kalau ada yang kampanye kemari, minta akad. Kami pilih semua dengan catatan Anda naik langsung tutup outlet 23. Selesai dah. Tidak boleh ada outlet 23 di wilayah Sleman seluruhnya. Itu efek tanda tangan. Jadi falyughayyirhu biyadihi ini bukan dipukulin, bukan ditendangin, bukan. Tapi apa? Melalui tanda tangan. Kekuatan penguasa. Itulah pentingnya penguasa yang baik, yang soleh kalau ketika dia dilantik. Kemarin kasus yang dulu beberapa tahun lalu, yang gubernur sebelumnya nggak berani nutup di Jakarta itu apa? Yang punya si Ahok itu apa namanya? Yang tempat diskotik ya isinya perempuan Rusia, perempuan Ukraina dijual di sana. Ya, Alexis. Ya, Alexis. Nggak ada yang berani nutup. Bahkan setengah polisi nggak berani nutup. Tapi sesaat pemimpin yang baik naik, tanda tangan, tutup. Sekarang juga nggak bisa apa-apa lagi. Ketahuan ada pergerakan di sana, langsung didatangin oleh aparat keamanan. Efek dari falyughayyirhu biyadihi tadi itu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa, maka dengan lisannya dinasehatin. Macam kita ustaz-ustaz ini, ya beginilah nasihat-nasihatnya. Caranya ngomporin jamaah supaya jamaahnya kepancing. Oh iya juga, bersama-sama kita nanti sampaikan kepada orang-orang yang mampu untuk menutupnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan jika tidak bisa juga, maka setidaknya ia ubah dengan hatinya, yaitu dengan membenci kemaksiatan tersebut, dan itu adalah selemah-lemah iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari uraian yang kemarin kita sampaikan tentang hirabah, penyerangan dan sebagainya tersebut, sampai tentang membela diri ini, jika ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut pada materi hukuman mencuri, silakan Bapak Ibu. Atau masalah yang lainnya berkaitan dengan fikih, silakan. Ya, ada Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, pada waktu membahas tentang khamar, saya tidak sempat bertanya karena waktunya sudah habis. Ya. Kalau berkenan, saya ingin menanyakan tentang khamar, sepurta tentang khamar. Gimana? Kalau boleh berkenan, saya ingin menanyakan tentang khamar. Iya. Alkohol. Baik. Karena waktu itu nggak sempat tanya, waktunya habis. Iya. Begini Ustaz, setiap kita membeli air mineral galon, itu kan dikasih tisu untuk membersihkan ujung galon itu. Nah, menurut Profesor Dr.
Insinyur Dede Muhtadi dari IPB, tisu itu memang mengandung alkohol. Nah, ketika kita membersihkan galon dengan tisu yang mengandung alkohol, seringkali masih dalam kondisi basah, kita masukkan ke dalam dispenser, khususnya dispenser yang galonnya di atas, bukan yang di bawah. Kalau di bawah memang tidak menyentuh air, galonnya tidak menyentuh air. Kalau yang galonnya di atas itu menyentuh air mineral itu. Nah, ketika tercampur dengan tisu yang mengandung alkohol, apakah air itu menjadi haram? Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita harus membedakan minuman alkohol yang disebut khamar dengan alkohol yang disebut dengan zat campuran. Ada alkohol yang disebut dengan khamar, ya. Ada alkohol sebagai bahan zat campuran. Di sini pertama istilahnya atau jenis zatnya sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, khamar yang diharamkan untuk diminum adalah seluruh hasil fermentasi dari buah-buahan. Dan khamar-khamar yang ada itu semuanya berasal dari fermentasi buah-buahan. Tidak ada khamar yang diminum oleh manusia sekarang yang di luar dari hasil fermentasi, sehingga bisa dipastikan orang yang meminum khamar, alkohol yang hasil fermentasi, inilah yang dimaksud diharamkan dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, adapun khamar, adapun alkohol yang disebut dengan bahan campuran sesuatu, apakah itu untuk kandungan obat, parfum, makanan, ataupun seperti tisu tadi itu, maka dia tidak terhitung sebagai bagian daripada khamar fermentasi tersebut. Berbeda dia. Nah, mana bedanya? Sekarang saya sedikit mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk mikirnya agak ekstrim. Misalnya tisu-tisu itu saya kumpulkan, lalu saya peras, keluar airnya satu ini. Baru saya panggil orang yang suka minum khamar itu, Mas, sini Mas, ini saya ada minuman enak ini. Apa ini Pak? Ini alkohol. Dari mana Pak? Dari tisu. Kira-kira dia mau minumnya enggak? Enggak mau dia. Kenapa? Tahu resiko dia, langsung mati dia. Kenapa? Karena bahan alkohol kimia itu tidak diperuntukkan diminum. Alkohol yang kita gunakan untuk parfum itu bukan untuk diminum, tapi untuk bahan campuran zat-zat tertentu yang membuat dia apakah semakin banyak dan mempertahankan harumnya, atau kalau misalnya dia obat, mempertahankan zatnya supaya tidak cepat rusak, atau disebut dengan pengawet. Maka alkohol ini berbeda dengan alkohol yang diminum oleh orang-orang. Nah, karena semua alkohol itu bisa dipastikan berasal dari fermentasi yang memang diharamkan dalam Islam. Begitu ya Pak ya? Jadi beda deh. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya untuk di negara yang muslimnya itu atau Islam tidak dizolimi bahkan menjadi dasar negara seperti di Indonesia. Misalkan ada teroris yang berideologi Islam, membawa nama Islam, kemudian mau melancarkan teror ke umat agama lain. Kemudian misalkan ada muslim yang tahu dia mau melancarkan itu, terus sebagai muslim itu, atau misalkan muslim itu juga kebetulan polisi atau tentara, hukumnya bagaimana kalau dia membunuh teroris itu, atau misalkan dia terbunuh oleh teroris itu gitu. Baik. Pertama, pemahaman kita
tentang setiap tindakan teror. Dalam Islam hukumnya haram. Mau teror itu berasal dari orang yang bukan Islam ataupun dari orang Islam. Baik niatnya baik ataupun niatnya buruk. Saya mau menteror pantai yang di Bali. Itu nggak urusan Anda di sana, mau orang telanjang, mau orang berzina, nggak urusan Anda, urusan pemerintah itu. Urusan kita, urus keluarga masing-masing aja. Itu urusan kita. Yang kedua, urusan kita kalau kita mau mencegah itu, maka menggunakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Itu baru muslim yang bagus namanya. Nah, setiap tindakan teror dalam Islam hukumnya haram, walaupun dia niatnya dianggap dirinya baik. Saya mau mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena bisa pakai tangan saya. Saya bawa bom, saya bom mereka, itu selesai. Itu anggapan kita yang selesai. Dan Nabi SAW hidup di zaman paling buruk. Di tengah-tengah Ka'bah orang-orang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Ka'bah orang-orang telanjang di sana. Di tengah-tengah Ka'bah minum khamar. Di tengah-tengah Ka'bah mereka menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang patut dibom pertama kali yang mana? Begitu ya? Tapi Rasulullah lakukan. Apa yang Rasul lakukan? Dakwah bil hal, dakwah bin nasihah, bil akhlak. Dan itu berlangsung lama. Orang-orang yang memikirkan solusi cepat, instan, mereka adalah orang-orang yang tidak teruji kesabarannya. Bahaya ini. Dan ini membuat nama Islam buruk. Maka ketika kita mengetahui ada orang yang memiliki niat seperti itu, maka kita berkewajiban untuk mencegahnya. Ini yang pertama. Kalau kita bukan polisi, bukan orang biasa, tahu kita ada hal seperti itu, maka kita boleh melaporkannya. Tapi jangan lupa kalau mau melapor pakai bukti. Jangan omdo, nggak boleh. Nanti omdo Anda dilaporkan kembali sama orang yang bersangkutan, dikira menebar fitnah. Kalau yang bersangkutan diri kita seorang yang memiliki hak dalam menjaga keamanan, maka paling utama bagi dia mengikuti proses hukum. Sampaikan kepada pihak yang berwajib, saya dengan beberapa sumber mengetahui nih ada agenda terorisme yang akan dilancarkan di Bali. Gimana ini? Perlu saya tangkap langsung atau boleh saya tembak langsung? Karena mereka yang melakukan pembunuhan itu, bom bunuh diri itu, kan dibunuhnya semuanya setelah proses hukum sampai 2 tahun. Lah kenapa belum terjadi ditembak? Gak boleh. Belum terjadi kok. Kenapa ditembak? Saya mengetahui bahwa dia ini mau melancarkan terorisme di Bali. Saya tembak sebelum terjadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena hukum Islam paling utamanya menghukumi terhadap tindakan yang sudah terbukti dilakukan. Lah belum terjadi ditembak, maka yang nanti akan mendapat sanksi hukuman adalah yang menembak. Saya nggak ngapa-ngapain kok saya ditembak. Udah meninggal orangnya, ditutup keluarganya, berlaku tuntunannya. Maka caranya tetap proses hukum dengan baik. Maka gak boleh melakukan sesuatu di luar tindakan atau keputusan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kita ngomongnya Indonesia, gitu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah pengobatan medis, Pak. Kalau pasien datang ke dokter itu kalau sakit kan langsung diberi obat. Sedangkan kita kan tidak tahu komponen obatnya itu apa, ya, komposisinya. Iya. Sedangkan kalau sudah lansia itu kan kebanyakan ya darah tinggi, jantung, diabetes gitu. Iya. Sedangkan obat darah tinggi itu kan untuk mengencerkan darah itu terbuat dari seperti juga
yang dosa pasiennya atau dokternya yang ngasih atau yang bertanggung jawab yang menghalalkan obat itu. Iya. Sedangkan obat itu tidak ada label halalnya, itu nggak ada. Seperti makanan itu kan, kalau makanan jelas ada, Ya. nah, itu kan tidak ada. Mohon penjelasan menurut fikihnya gimana itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita berbicara yang atas nas dulu ya. Pertama, bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menetapkan obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasnya. Tidak pernah Allah menetapkan ada obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dari unsur dari ular, dari daging babi ataupun lainnya. Allah tidak menetapkan obat dari unsur haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dunia ini yang seluruh orang yang sakit ada obatnya dari yang halal. Nah, kemudian ketika saya bertanya, kan anak kami tidak imunisasi semuanya. Kami datangin sama kader puskesmas. Nanya, kenapa anaknya nggak diimunisasi, Pak? Imunisasi itu, Bu, pilihan atau ketetapan. Oh, pilihan, Pak. Ya udah, selesai ya, Bu. Artinya karena pilihan kami memilih tidak imunisasi. Iya, Pak, nggak apa. Tapi kenapa, Pak? Ya, kami yakinnya laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Ya, sudah sempurna, ngapain saya vaksin anak saya? Dengan catatan supaya anak saya lebih sehat. Saya nggak yakin itu. Yang saya yakin anak saya lahir dalam keadaan sehat, maka dia sehat. Saya bilang gitu. Yang pertama saya kasih apa? Tahnik. Itu sunnah Rasulullah, tahnik. Ada kurma, saya kunyah, lalu air liur saya masukkan ke langit lidah anak saya, mulut. Saya tempelkan sejenak di situ sebelum air susu ibu jatuh ke lisan dia. Jadi air liur saya dulu masuk ke sana. Ya, dengan catatan kita sehat, Pak ya. Yang kedua, baru susu itu adalah imun yang paling kuat yang tidak bisa digeser oleh imunisasi yang ada itu. Ini keyakinan saya karena itu adalah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita ngomong hal yang normal terjadi seperti itu. Kalau kita bicara yang tidak normal, artinya dalam keadaan terpaksa. Ada penyakit-penyakit yang menghantui, seperti ada polio dan lain sebagainya. Ketika kita lihat potensi itu ada pada anak-anak kita, lingkungan kita, maka dengan catatan kalau terpaksa maka diimunisasi. Pertanyaannya sekarang tentang zat imunisasi. MUI tidak pernah mengeluarkan label halal tentang zat imunisasi. Yang ada adalah seruan untuk imunisasi. MUI begitu. Dan MUI kenapa tidak ngasih label halal? Karena memang zatnya tidak halal. Saya tanya, ketika mereka paksa saya untuk kenapa nggak imunisasi? Akhirnya saya bilang, saya tidak mau darah dan daging anak saya ini tercampur dengan yang haram. Biar saya aja yang haram. Ada yang bagian haram itu. Saya imunisasi di sini pas SD. Biar saya aja darah saya yang tidak haram, tapi anak-anak saya ini mereka harus bersih. Baru beliau bilang begini, kan apa itu kebaikan untuk kita semua. Oh, itu anggapan Anda, anggapan saya berbeda. Gitu. Baru saya bilang gini, saya mau pastikan nih, Bu, ada nggak itu zat imunisasi itu yang tidak mengandung babi? Apa kata beliau? Oh, nggak ada, Pak. Semuanya mengandung babi. Lalu beliau bilang begini, mengkiaskan babi itu, daging babi atau kulit babi atau lemak babi atau darah babi dengan matahari yang membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi, Pak, itu posisinya seperti matahari yang membantu
berhasilnya fotosintesis pada tumbuhan. Saya bilang, Bu, kalau tidak ada itu, kalau tidak ada matahari, fotosintesis jadi enggak? Dia enggak bisa jawab. Dia kira saya ini ilmuwan agamis murni. Dia salah mengira saya itu SMP, lalu ngambil aliyah jurusan IPA. Saya pelajari itu dan saya paham itu. Saya bilang, kalau tadi ibu ngomongnya sama orang yang tidak berpendidikan, mungkin berhasil kiasnya. Tapi saya ini IPA saya tinggi loh, saya bilang gitu. Jadi saya sangat paham fotosintesis tersebut. Nggak mungkin tanpa ada matahari maka zat fotosintesis berhasil. Artinya kalau seandainya ibu bilang seperti itu, maka mustahil ada zat imunisasi yang berhasil kalau tanpa daging babi itu. Saya bilang itu kan anggapan mereka seperti itu. Tapi yang saya permasalahkan apa? Kok bisa kaliber profesor, doktor, PhD, spesialis menciptakan zat imun COVID? Nggak bisa kita bayangkan coba. Sampai transfer dari luar, dari Cina, dari Amerika. Ternyata pas di Amerika itu diketahui yang membuat vaksin COVID itu apa? Lulusan S1. Pas ditanya, sudah dicoba? Belum dicoba. Tapi kadung diminta banyak, kami buat banyak. Belum dicoba sama yang kena COVID itu. Kebayang nggak kalibernya profesor, doktor yang ada di UMY, yang ada di UGM, yang ada di kedokteran itu nggak mampu menciptakan zat imun untuk COVID, kan nggak masuk akal itu. Saya tanya itu ketika ada seminar besar online, saya tanya, kok bisa kalibernya profesor Indonesia nggak bisa menciptakan itu? Nggak bisa jawab dia. Itu nggak urusan kami, katanya. Nah ini bahaya. Makanya termasuk bapak ibu yang diabetes, yang disuntik dengan insulin itu. Ya saya cuma mau menyampaikan, beralihlah pada pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat itu insulin terbaik yang akan menjaga diri kita. Karena begini, bukan hanya berbicara masalah sehat. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ketika ada zat yang haram terkandung dalam tubuh kita, 40 hari nggak diterima doa kita di situ. Ibadah kita nggak diterima Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Kalau dia zatnya khamar, kebayang nggak kalau seandainya zatnya itu berupa makanan lalu menyatu dengan daging dan darah kita? Jangan-jangan ini yang menjadi penyebab selama ini doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan. Maka kalau saya berpendapat memang seluruh para ulama mengatakan kalau tidak karena terpaksa dan tidak ada alternatif lain, maka boleh menggunakan yang haram. Itu pun kalau dari ratusan pilihan, mungkin dia nomor yang 100 baru dilakukan. Selama bisa dapat yang halal, maka kita menggunakan yang halal. Begitu ya Pak ya. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, tadi kan menyangkut haram dan halal ya. Saya tuh gini, punya teman ya, sholatnya rajin, cuman dia suaranya nggak dengar. Sholatnya rajin, cuman dia pelihara anjing. Iya. Jadi mengenai haram untuk najis itu gimana terhadap anjing itu? Iya. Karena dia kadang-kadang juga dirawat kan, dia sholat. Demikian, terima kasih. Baik. Kalau saya menjawabnya dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya, ada orang yang sholat dan memelihara anjing gitu ya Pak ya. Imam Syafi'i tidak pernah mengklaim bahwasanya anjing itu mempengaruhi sholat. Imam Syafi'i hanya mengatakan bahwasanya anjing itu ketika dia ada di sekitar kita, kemudian bersentuhan kulit kita dengan kulit kita yang basah
dengan bulunya, maka najis, harus dicuci, ya, harus dibasuh. Kalau anjing itu menjilat bejana, piring, lantai dan sebagainya yang tempat kita sholat, maka jadi najis. Ketika kita sholat di tempat yang najis, maka sholatnya tidak sah, karena syarat sah sholat adalah bersih dari hadas dan najis. Gitu ya Pak ya, ini yang pertama. Tetap nanti dia akan memperhatikan, harus memperhatikan kebersihan tempat wilayah dia. Tetapi satu hadis yang patut kita khawatir, karena baginda Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah menunggu datangnya wahyu, tetapi terlambat wahyunya datang, sampai Jibril alaihissalam datang kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf, tadi saya terhalang di jalan karena saya melewati rumah yang ada anjing dan patung berupa makhluk ciptaan Allah di sana, sehingga itu membuat saya terhambat untuk datang kemari. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya menjawabnya dengan pendapat Imam Malik, Imam Maliki itu tidak pernah mempermasalahkan orang Islam memelihara anjing, baik memelihara anjing untuk di rumah, pekarangan, atau berburu. Nah, saya ketika di Libya, orang Libya itu 100% orang Islam dan mazhabnya mazhab Maliki. Saya melihat mereka menggendong anjing seperti kita menggendong kucing. Tetapi saya bilang, itu kalian, saya enggak. Saya enggak begitu. Maka kalau saya datang bertemu ke rumah mereka, datang anjing, saya tutup pagarnya. Saya enggak mau ini dikurung dulu, saya enggak mau ini dikurung dulu. Mereka orang Islam. Karena mazhab Maliki enggak ada masalah megang anjing dan tidak pernah mempermasalahkan bulu anjing itu najis. Karena yang menjadi fokus Imam Maliki, najis itu berasal dari kotoran, kencing, air liur, dan juga dagingnya, bukan bulunya. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita mau mempermasalahkan tentang sholat di sini, maka di sini saya belum melihat ada masalah dengan sholatnya itu. Tetapi yang patut diperhatikan adalah kebersihan dari tempat dia sholat. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan Ustaz, jadi kalau sekarang itu kan banyak di antara warung-warung makan itu yang menggunakan kuas yang ditengarai adalah kuas yang bulu babi gitu ya. Nah ini biasa digunakan untuk bakul-bakul ayam bakar atau mungkin roti bakar dan seterusnya gitu lah. Nah bagaimana hukumnya satu orang-orang yang beli di situ, sementara kalau itu betul dari bulu babi itu lalu dia makan barang yang terkena najis ya, jadi akhirnya haram juga gitu. Nah sehingga padahal dia kan tidak tahu ya. Saya pernah negur ke seorang bakul makanan itu, dia nggak mau tahu gitulah, itu bukan urusanmu Mas. Nah ini bagaimana? Artinya hukumnya bagi si penjual itu sendiri maupun orang yang membeli dan memakan itu. Terima kasih. Baik. Kalau kita menjawab dari hukum fikih, nanti atau pekan depan akan saya pastikan lagi Bapak. Sepaham saya, memanfaatkan bulu-bulu tersebut tidak ada masalahnya, baik untuk kuas cat ya atau kuas yang lain tidak ada masalahnya. Karena yang menjadi permasalahan adalah yang dibahas dalam Al-Quran dan hadis, memakan daging serta turunan-turunannya, memakan, konsumsi. Tetapi sebagai seorang muslim perlu untuk menjaga diri.
Ya, ketika kita merasakan di sana ada sesuatu yang janggal, kita tidak tenang, maka sifat wara', sifat kehati-hatian ini harus timbul dalam diri kita. Nah, nanti saya sebenarnya sudah kita bahas dulu dalam bab najis di sekitar 2017. Saya akan datangkan nanti pekan depan insya Allah dengan dalilnya, ya, dengan dalilnya, supaya nanti saya ngomong ini tidak jadi perdebatan. Insya Allah kan saya datangkan nanti apakah betul ada dalil yang membolehkan menggunakan bulunya atau tidak. Insya Allah pekan depan akan saya sempurnakan jawabannya. Begitu ya Pak ya. Baik. Tangan yang lain Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang, saya pernah mendengar wawancara di YouTube apa kalau nggak salah ya, itu antara dokter dengan yang penanya itu begini, bagaimana dokter sekarang ini sudah banyak dokter, tetapi kok rumah sakit masih penuh dengan pasien-pasien. Dokternya tanya, kamu bisa menjawab enggak? Enggak dokter, saya yang bisa menjawab. Jawabnya apa dokter? Karena obat-obat itu pertama dibuat, ada yang dari babi, ada yang dicampur dengan narkoba. Seperti itu jawabnya dokternya. Apakah itu benar jawabannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sensitif ini. Jadi kalau saya kembalikan dulu, di zaman Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ada tabib orang Yahudi. Tabib orang Yahudi ini dia ngobatin orang itu sangat rapi, bagus sekali. Qadarullah ketika datang Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawaran-tawaran tibbun nabawi, ini tabibnya nggak laku Bapak Ibu. Karena orang-orang datang ke Nabi minta doa, minta pengobatan, dikasih sembuh, kasih sembuh. Sehingga beberapa tabib di Madinah itu hampir-hampir nggak ada yang datang pada mereka. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya. Rasulullah bilang begini, ketika datang sahabat, ya Rasulullah, saya kemarin sakit, kemudian saya datang kepada engkau, belum sembuh. Saya datang lagi, belum sembuh. Saya datang lagi, lalu engkau kasih obat, belum sembuh ya Rasulullah. Apakah ada cara yang lain? Kata Rasulullah, kalau begitu pergilah kamu ke tabib ini, orang Yahudi. Mungkin dia punya obat yang seperti apa yang engkau akan dapatkan kesembuhan darinya. Hadis Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini diartikan oleh para ulama adalah bolehnya, bahkan anjuran berobat pada dokter. Sehingga adanya dokter itu memang bagian daripada sarana Allah memberikan kesehatan. Tetapi dulu tidak dikenal adanya kandungan babi, ada kandungan narkoba, tidak dikenal. Nah, artinya kalau kita berobat itu ada anjurannya. Nggak boleh ada orang sakit tahan, nggak berobat. Nggak boleh, harus berobat dia. Nah, karena kita berobat, akhirnya pasrah sama dokter. Dikasih dokter obat apapun, nggak boleh ribut. Karena syarat berobat kalau ribut, ya nggak jadi obatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kesehatan, pengobatan, kesembuhan di dalam obat-obat yang ada itu. Ini kaidah pertama. Tetapi yang kita bahas adalah obat yang memang sebenarnya disyariatkan dalam Islam. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri, karena rata-rata ilmu kedokteran
yang direnggut dari Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan sebagainya itu diadopsi pertama kali oleh orang Eropa. Mereka pelajari dasar-dasarnya, mereka ambil ilmu-ilmu intinya, lalu mereka buat inovasi perkembangan. Mereka paham ilmu ini dibutuhkan orang Islam. Nanti ilmu ini bisa kita rekayasa sehingga orang Islam bisa terganggu kesehatannya walaupun mereka sehat. Kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saya lanjut. Jadi ilmu kedokteran itu sudah direkayasa oleh orang-orang Eropa. Makanya buku-buku yang sampai pada kita hari ini itu semuanya hasil cetakan karya tangan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang notabene-nya mereka mencuri keilmuan orang Islam untuk menyerang orang Islam. Begitu Bapak Ibu? Ternyata bukan hanya di ilmu kedokteran, seluruh bidang ilmu direkayasa oleh mereka. Kami belajar namanya istisyraq. Istisyraq itu adalah orientalis, ilmu keorientalisan. Nah, orientalis ini di antara konsentrasi mereka adalah belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih. Maka kita akan mendapatkan orang orientalis Bapak Ibu, hafal dia fikih 4 mazhab. 4 mazhab itu yang bukunya puluhan masuk kepala dia, kita tanya A sampai Z dia paham Pak. Ada orang orientalis, orang Eropa, orang Amerika hafal tafsir Tobari Pak, segini Pak, masuk di kepalanya semua, bukunya itu hafal dia Pak. Ada orang orientalis hafal buku 6 hadis besar, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, hafal dia Pak. Kita disuruh debat, kalah kita. Nah makanya ilmu-ilmu ini banyak direkayasa. Di antara keberhasilannya adalah yang kita kenal dengan Snook-Horgrunge. Kenal Pak? Snook-Horgrunge, yang dia menyatakan menjadi orang Islam di Makkah, belajar dia, berubah namanya menjadi Syekh Abdurrahman. Pas penjajahan Indonesia datang dia ke Aceh,
karena Aceh nggak bisa dihancurkan. Orang Belanda nggak bisa masuk Aceh. Masuk Senhal-Holbronch bergaya dengan Syekh, ya pakaian Syekh, mulai dakwah di Aceh. Nah disitulah dia mengenalkan sistem divide et impera. Di situ dia diobrak-abrik dengan mazhab ini, perbedaan pendapat. Baru masjidnya mulai berpecah-pecah. Ada yang kunut buat jemaah sendiri, yang tidak kunut buat jemaah sendiri, yang tahlilan sendiri, yang tahlilan sendiri. Mulai ribut Bapak Ibu. Termasuk ilmu kedokteran tersebut. Nah, Indonesia itu kan lahan basah. Di Indonesia ini bukan hanya terjadi ada obat yang haram, ada obat yang subhat. Bahkan obatnya pakai level. Kalau mau manjur, dia yang ini nomor 1 harganya ratusan ribu. Mau yang di bawahnya ini puluhan ribu. Ini ada yang sekian ribuan. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Dulu saya pernah bawa jamaah ibu-ibu, dia punya sakit di rahimnya. Kata dokter ini kalau ibu mau bisa hamil lagi, ini ada kapsul tapi agak mahal kapsulnya. Berapa dok? 1.500.000 satu kapsul. Ngomong sama saya bilang, ya gimana ya ibu, dilihat orangnya orang kaya, pengen punya anak, ya dikerjain. Kapsul mana segini 1.500.000? Kan begitu. Nah ini kalau berbicara ke dunia kedokteran. Tapi saya tidak pernah menganjurkan orang jangan ambil kedokteran. Saya anjurkan mahasiswa saya, murid-murid saya, kalian harus belajar kedokteran. Kenapa? Di tangan kalianlah nanti akan hadir produk-produk obat-obat yang halalan thayyibah. Sekarang tidak. Nanti kalau kalian sudah jadi dokter, jadi orang-orang ilmuwan, kalianlah yang mengeluarkan obat-obat yang halalan thayyibah. Jangan lagi ambil produk orang dari yang lain itu. Nah di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Maka ketika terjadi seperti itu, betul saat ini seperti itu. Ketika saya di operasi di sini, kan saya dikasih itu. Saya yakin saya dikasih narkoba. Sudah siap Pak? Siap. Dikasih oksigen Pak. Sesaat kasih oksigen langsung hilang kesadaran saya. Bangun-bangun ini udah hilang, udah di tempat tidur di kamar yang sebelumnya. Saya nggak tahu apa-apa. Ternyata itu juga dari narkoba. Dikasih langsung tidak sadar, sudah selesai semuanya. Itulah bagian narkoba tadi itu Pak. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Mudah-mudahan nanti kalau Allah panjangkan umur kita akan masuk pada pembahasan fikih al-halal wal haram dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, dan di sini kita akan membahas nanti masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu, saya khawatir waktu kita panjangan, mungkin itu dulu. Kita akan sambung lagi diskusi kita pada pekan yang akan datang. Semoga Allah rahmati kita, kesehatan dan umur yang panjang. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.